Bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca, ibu-ibu. Saya membaca ayat pertama, kemudian ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian sampai berakhir nanti di ayat yang ke-10. Sudah dapat ibu-ibu? Sudah ya? Puji Tuhan. Mari kita mulai. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya dengan setia. Tema firman Tuhan sekali lagi, roda kehidupan orang Kristen. Sudah tampil ya, bisa dilihat ya. Rodanya yang sebelah sana ya, bukan yang gambar itu ya. Gambar di sini itu bukan roda, itu arpojen ampun itu ya. Yang ada di dalam roda itu ya. Oke, roda kehidupan orang Kristen. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini sebenarnya mengingatkan kita kepada satu hal yang terus-menerus harus kita lakukan sebagai wujud nyata dari status kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau satu bagian dari firman ini atau yang kita pelajari ini tidak ada dalam kehidupan kita, sebenarnya kita adalah orang Kristen yang cacat. Atau bahkan barangkali kita belum disebut sebagai orang Kristen. Ya. Mari kita lihat poin-poin di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tujuan dari pelajaran kita ini sekali lagi supaya kita hidup taat dalam seluruh kehidupan kita yang dinyatakan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, seseorang tidak bisa dikatakan kalau hanya niatnya saja. Kan ada agama yang mengajarkan begitu kan. Yang penting niatnya, gitu kan. Nah, ibu-ibu kira-kira kalau ibu-ibu punya niat makan, kira-kira kenyang enggak? Oh, aku sudah punya niat loh. Nah, waktu misalnya dibawa ke rumah sakit, kenapa? Apa sakitnya, Dok? Ah, ini kurang gizi nih katanya, kurang asupan. Loh, aku padahal setiap hari, Dok, selalu punya niat untuk makan. Nah, kira-kira gimana ya? Nah, ini harus memang terrealisasi, memang dimulai dengan niat perubahan konseptual dalam diri kita, pikiran kita, hati kita dipengaruhi, tapi memang harus tertuang dalam tindakan-tindakan perbuatan sehari-hari kita. Jadi ada yang pokoknya dalam hatinya itu, iman itu dalam hati, harus kelihatan ibu-ibu.
Sama seperti dua orang yang pacaran. Tidak bisa dikatakan pacaran kalau nggak pernah dikatakan aku cinta padamu. Betul ya kan? Saya menemukan satu pasang seperti itu waktu pelayanan konseling. Jadi kapanlah bang kau tembak si kakak ini? Saya bilang. Oh nggak ada. Jadi kok bisa pacaran kalian? Ini dia konseling mau menikah. Loh iya pokoknya kami jalan sama, nonton sama, bermain bersama. Ya sudah, sekarang kami bersama-sama bicarakan pernikahan. Enggak pernah dikatakan aku cinta padamu. Gimana itu? Abang harus tembaklah itu, saya bilang. Itulah bang, aku pun tunggu-tunggu juga itu, kata si adik itu, si perempuan ya kan. Nah jadi ini kita mau diajak, masih storing lagi ya. Bisa sekali lagi. Storing tapi ya. Saya yang terganggu. Oke, nah jadi supaya kita taat setiap saat, jadi seperti roda itu. Nah roda yang kita maksud di sini bukan roda yang diparkir ya, bukannya. Tapi roda yang memang berputar ya terus menerus. Ya. Nah di dalam pelajaran kita ini kita lihat bahwa Kristuslah sebagai pusatnya dan kemudian ya itu adalah pusat dari pergerakan kita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, gambaran kehidupan Kristen seperti roda itu sekali lagi selalu bergerak, terus berputar, tidak stagnan. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ilustrasi yang sering dipakai orang adalah seperti orang naik sepeda. Orang yang naik sepeda tidak boleh berhenti. Betul ya? Kalau dia berhenti, itu berarti dia sedang menuju kejatuhan. Maka dia harus bergerak. Ada kalanya barangkali dia agak lambat, tapi memang harus bergerak. Kita bukan akrobatik, bukan. Mungkin seorang akrobat bisa ya, agak berhenti sebentar begitu ya kan. Tapi itu hanya sebentar saja. Dia juga harus goyang-goyang itu nanti supaya dia bisa tetap di atas. Nah, kehidupan kita harus bergerak, terus berputar, tidak stagnan. Saya harap ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita semakin evaluasi kehidupan kita supaya nanti ini nyata dalam kehidupan kita semua. Benar kita mewujudkan jati diri sebagai seorang Kristen yang utuh, bukan yang timpang, bukan yang cacat. Nah, roda berfungsi dengan baik jika memiliki poros yang kokoh dan jari-jari yang seimbang. Nanti kita lihat ya. Nah, di dalam kehidupan Kristen, nah Kristus adalah pusatnya, lalu jari-jari roda itu dikatakan sebagai kehidupan dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan, hidup dalam kesaksian. Jadi sudah mengerti ibu-ibu? Berarti sudah selesai khotbahnya. Karena memang itu yang mau kita bahas kan. Hidup dalam Kristus, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan, dan hidup saksi. Menjadi saksi. Sudah selesai. Oh kayaknya belum puas ya. Kita sambung kalau begitu. Baik, yang pertama ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita roda pergerakan iman kita itu yang pertama sekali ibu-ibu yang dikasih itu adalah harus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Jadi Kristus sebagai pusat atau poros kehidupan orang Kristen. Artinya kita harus hidup di dalam Kristus. Ya. Nah itu maka saya rasa betul yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan di Indonesia ini. Orang Kristen yang di dalam dirinya tidak ada Kristus, pada hakikatnya dia bukan orang Kristen. Ya, sekali lagi. Orang Kristen yang mengikuti semua ritual-ritual agama orang Kristen, dia dibaptis, disunat, ada sunat ya? Enggak ya? Disidi dan segala macam itu, tapi kalau tidak ada Yesus dalam dirinya ibu-ibu, dia bukan orang Kristen. Nah itu maka pelajaran kita di sini juga mengingatkan bahwa pusat dari kehidupan kita, bahkan pondasi dari iman kita itu adalah Kristus. Nah itu maka Rasul Petrus di sini memulai dengan kata ini. Karena itu, ada frasa itu ya di ayat yang pertama tadi ya. Ibu-ibu pernah nggak mengajari anaknya? Nah, karena itu rajin sekolah ya. Pernah nggak kira-kira begitu? Langsung dia bilang, karena itu kamu harus baik ya. Karena itu. Ada kira-kira? Ada? Langsung dibilang begitu bangun dia. Nah, karena itu kamu harus makan ya. Pertanyaannya karena apa? Kan gitu kan? Kan? Nah, jadi kalau Rasul Petrus mengatakan di sini karena itu, berarti ada sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya. Apa itu?
Dia bicara bahwa para pendatang itu, orang Kristen yang berserak di tengah perantauan itu adalah orang-orang pilihan yang telah dilahirbarukan oleh Allah melalui firman Allah. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-23 secara khusus. Nanti bisa ibu-ibu baca pasal 1 itu secara keseluruhan. Nah, di ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, maka ada proses kelahiran baru, kita tahu itu dalam Alkitab. Nah, ketika Nikodemus datang, Yesus mengatakan harus dilahirkan dari air dan roh. Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang, dan juga di sini kita lihat adalah firman Tuhan. Artinya apa? Ada Roh Kudus bekerja di hati seseorang, tapi kemudian itu akan terwujud sempurna kalau dia mendengarkan firman Tuhan. Orang Kristen semua harus sepakat di sini. Lahir baru itu terjadi karena ada karya Roh Kudus di dalam dirinya yang diresponi dengan iman. Ibu-ibu sudah terima Tuhan Yesus? Harus. Kalau tidak, sekali lagi kita belum ada di dalam dudukan yang tepat. Kita belum menjadi orang Kristen. Oke. Nah, jadi Kristus di sini kemudian juga disebut tadi dalam ayat 4, 6 sampai 7 sebagai batu hidup. Nah, batu penjuru pilihan yang mahal. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Biarpun kamu sebagai perantau mengalami banyak penderitaan, ingat kamu sekarang berdiri di atas pondasi yang kokoh, yang memang tidak disukai oleh imam-imam waktu itu, tapi sekarang adalah batu penjuru yang sekarang beroperasi dalam kehidupanmu. Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah lupa itu. Sekali lagi, kita semua harus menerima Yesus. Dan kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah ada pada pondasi yang kokoh, kita sudah memiliki poros untuk pergerakan iman kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada satu roda bisa bergerak kalau tidak ada porosnya? Tidak bisa, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tanpa Kristus sebagai pusat, hidup orang percaya akan kehilangan arah dan kekuatan. Pusat roda harus kuat agar roda bisa berputar terus dengan seimbang. Itu maka Yesus itu yang punya segala kuasa. Allah yang telah menjadi manusia, yang sekarang ada di sorga mengatur perjalanan sejarah dunia ini. Dialah yang menjadi pondasi kehidupan kita. Maka dalam konteks Petrus ini, 1 Petrus ini, orang percaya sedang menghadapi tantangan iman. Mereka mengalami banyak penderitaan. Itu maka dibuka dengan itu seperti ada seperti mengalami api ujian, seperti emas yang dimurnikan mereka. Tapi ingat, kamu punya Yesus yang telah menang mengatasi semua kesulitan-kesulitan itu. Memang ada kaisar yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah yang pernah menjadi manusia yang sekarang kembali ke surga. Jadi bukan manusia yang mengangkat dirinya sebagai Tuhanmu, bukan. Ya. Nah, jadi sekali lagi ibu yang dikasih Tuhan, kita semua harus sudah menerima Yesus. Ya, Yesus ada dalam diri kita, maka kita dikatakan sebagai orang yang telah dilahirbarukan, disebut sebagai anak Allah atau orang yang dikuduskan. Ya. Nah, itu ada hubungannya dengan penebusan di ayat 1 di pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu, bahwa Kristus menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus. Itulah harga kita sekarang, ibu-ibu. Maka kita ini orang mulia, orang kudus, ya. Nah, maka hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, pastikan kita semua ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menyatu dengan Kristus. Penyatuan itu sekali lagi terjadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Firman Allah beroperasi dalam kehidupan kita. Lalu gerakan itu kita responi dengan iman, percaya, dan menerima Tuhan Yesus. Maka kalau ditanya kita, mungkin nanti pengurus bisa buat itu angket, ya.
Ibu-ibu pertanyaannya satu, kapan Anda menerima Tuhan Yesus? Ibu-ibu ingat ya, kapan menerima Yesus? Kalau nggak ingat, jangan-jangan belum. Oh iya. Atau hanya perasaan, atau hanya niat aja. Aku memang berniat menerima Tuhan Yesus, tapi nggak pernah terima. Menerima Tuhan Yesus berarti membuka hati, mengundang Tuhan Yesus, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dialah sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Itu harus kita lakukan secara pribadi. Kalaupun ada hamba Tuhan yang menuntun kita, mereka hanya mengarahkan kita. Yang pada hakikatnya kitalah yang harus berdoa, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan kita yang sudah pernah merasakan itu, memang itulah awal kita menikmati keindahan menjadi orang Kristen. Disitulah kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Nah, jadi pertama, Kristus sebagai pusat berarti kita semua sudah menerima Yesus, dan kemudian pergerakan kehidupan kita harus selalu sesuai dengan arah yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Jangan belajar sesuka hati. Ya. Semalam di PA kami koordinasi, kami belajar tentang Abraham dan Abimelek. Nah, Abimelek kemudian mengambil Sarah mau dijadikan menjadi istri, tapi Tuhan intervensi, ya, Tuhan halangi. Lalu argumentasi ketika dipanggil oleh Abimelek, kenapa aku lakukan perbuatan yang jahat ini? Abraham berpikir, saya pikir di daerah ini tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Saya pikir, nah kita pun banyak begini, kupikir inilah jalan yang terbaik. Kata Anda, katamu, tapi apa kata Tuhan? Itulah sebabnya nanti kita lihat poin-poin berikutnya itu sangat penting. Oke ya. Tapi itu yang pertama. Roda kehidupan orang Kristen dimulai dari poros, dan poros itu adalah satu pribadi yang agung, yang mulia, yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang kedua, jadi ada gambar itu ya, di bagian luarnya itu kan taat ya, orang Kristen yang taat setiap saat dalam perbuatannya, itu ya. Nah, oke, jadi ada porosnya Kristus, maka yang kedua adalah dia harus hidup dalam doa. Jadi ada jari-jari vertikal itu yang paling atas itu doa ya, kecil tulisannya ya. Oke, nah logis sekali kalau di sini nanti kita lihat bahwa ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Petrus itu adalah seperti bayi. Saya tidak tahu ada enggak di antara ibu-ibu yang kemudian ketika anaknya lahir lalu kemudian berdiri, "Hai anak, kamu harus sesuai dengan hukum Taurat yang kelima, kau harus hormati ayah dan ibumu ya." Ada seperti itu? Gak ada. Maksud saya berpikir juga tadinya begini, kenapa tidak firman Tuhan duluan dibuat ya? Kenapa enggak pengajaran itu duluan? Rupanya ada hal yang unik di sini. Memang anak-anak itu yang baru lahir, dia yang kemudian pertama berkomunikasi dengan orang tuanya. Komunikasi mereka pun belum sampai ada kepada pengajaran-pengajaran. Itu maka bayi yang baru lahir, siapa yang mengerti kemudian bayi baru lahir? Orang tuanya. Nah ingat ibu-ibu ya, kita semua punya anak ya. Waktu anak baru lahir, apa komunikasinya? Pak minum gitu, Bu minum gitu. Owa gitu kan. Ibu-ibu mengerti kata owa. Waktu dia owa jam 7 pagi, apa yang ibu pikirkan? Oh lapar dia. Sebentar lagi, owa, apa yang terjadi? Rupanya pipis. Ntar lagi, owa, oh kepanasan. Nah, seperti hari ini ya kan gitu. Anak ini bicaranya hanya owa, tapi kita sebagai orang tua mengerti. Nah itulah sebenarnya bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus memang kemudian harus berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun bahasa kita belum sempurna, tapi Bapa kita yang di surga sangat mengerti. Tapi kalau kemudian ada anak kita sudah SMP, waktu berkomunikasi dengan kita, ya kira-kira apa maksud ibu-ibu? Udah SMP dia. Pak, mak, apa? Ibu-ibu, murid-murid pernah meminta kepada Yesus, ajarilah kami berdoa.
Maksudnya apa? Berdoa itu perlu dipelajari, itu akan seiring dengan pemahaman kita dengan Allah kita, seiring dengan pemahaman kita dengan firman Tuhan. Ini bukan mau menjudge ya. Saya bisa tahu kira-kira kualitas pemahaman iman seseorang dari doanya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya berdoa, Tuhan, saya sama dosa nami asunang tarampat pasu-pasum nanyi lehonmu Tuhan. Berarti ibu-ibu belum mengerti arti kasih Tuhan yang jauh melampaui dari keberdosaan. Dari bahasa doa kita tahu sebenarnya pertumbuhan iman seseorang. Kalau ada orang yang berdoa, ya Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu luar biasa. Betul kata-kata doanya, tapi dari situ kita lihat kayaknya kurang akrab dia dengan bapaknya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, tapi orang Kristen itu, ibu yang dikasih Tuhan, harus hidup di dalam doa. Nah, doa ini akan, di dalam teks kita ini memang tidak ada nyata-nyata ditunjukkan di situ doa. Tapi kata-kata ini misalnya di ayat 4, dan datanglah kepadanya. Nya itu siapa? Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, ngapain? Berkomunikasi. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan sekedar meminta. Ada orang yang mendefinisikan doa itu adalah meminta kepada Tuhan. Itu maka banyak orang Kristen tidak menikmati statusnya sebagai anak. Dia hanya sebagai peminta-minta. Peminta-minta. Nah, ini sebenarnya poin-poin yang kita bahas ini, kalau boleh suatu saat dibahas juga item per item ya kan. Bagaimana tentang doa itu? Doa itu juga topik yang panjang ibu-ibu ya. Nah, datang kepada Kristus, batu yang hidup itu artinya kita datang berelasi dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Berkomunikasi ibu-ibu, jadi bukan komunikasi yang satu arah. Itu maka di dalam doa kadang-kadang perlu juga kita diam mendengarkan. Kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, tapi juga ada waktu bagi kita mendengarkan. Komunikasi dua arah. Nah, juga di dalam berdoa itu ada unsur persembahan dan penyembahan. Nah, itu maka saya memberikan definisi doa itu. Doa adalah ungkapan isi hati kepada Tuhan. Ya. Maka di sana nanti apa perasaan hati kita? Lagi banggakah dengan Allah kita? Katakan lewat doa. Ya, lagi sedang ada pergumulan, sampaikan. Itu maka doa itu ada isinya apa? 4P ya kan? Pujian, penyembahan, pengakuan dosa, pengucapan syukur dan permohonan. Permohonan dibagi dua. Permohonan untuk orang lain, lalu permohonan untuk diri kita sendiri. Doa syafaat itu penting ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi doa yang kita masuk di sini adalah membangun relasi dengan Tuhan yang semakin hari semakin intim, semakin akrab. Saya kira kita semua akan bangga dengan anak kita kalau dia selalu memberi waktu untuk bercengkrama dengan kita. Dia tidak hanya datang berbicara kepada kita ketika ada maunya. Ada anak-anak seperti itu ya, apalagi zaman sekarang. Dia hanya mau datang berkomunikasi kepada kita karena dia butuh sesuatu. Dia mau minta uang atau ada kegiatan yang mau dikerjakan. Setelah itu tidak ada pernah lagi cerita dengan orang tuanya. Itu maka banyak anak-anak tidak mengerti isi hati, pikiran dari orang tuanya. Banyak anak-anak dia hanya mau isi hatinya lah yang dimengerti oleh orang tuanya. Di dalam doa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu sarana untuk mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena itulah yang terpenting, bukan kehendak kita. Bukan. Memahami kehendak Allah lewat doa. Apa yang direncanakan Tuhan bagi kita, itu sebenarnya yang paling kita rindukan. Jadi kalau kita ada lagu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Lalu refnya apa? Berseru. Oke, terus nanti kan berdoa gitu kan. Nah sekarang bagaimana kalau tidak ada bila, nggak ada kata bilanya ini, semua aman-aman. Kita berdoa enggak? Betul, kalau kita ada permasalahan, ada pergumulan, berdoalah kepada Tuhan, Dia akan tolong kita. Tapi bukan hanya waktu ada pergumulan kita berdoa.
Ibu-ibu tahu bahayanya apa? Kalau hanya waktu pergumulan kita baru berdoa, tahu bahayanya apa? Maka hidup kita penuh dengan pergumulan. Orang waktu itu baru kita berdoa kan? Ngerti maksud saya? Nah, jadi doa itu ibu membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Itu maka orang yang sering bersekutu dengan Tuhan, lama-lama karakternya seperti karakter Tuhan. Musa telah menunjukkan itu. Waktu kedua kali dia naik ke Gunung Sinai, 2 kali ya. Ibu kalau nggak tahu 2 kali Musa naik ke Gunung Sinai, baca Alkitabnya sekali lagi. Yang kedua kali dia naik ke Gunung Sinai, pertama kan 40 hari 40 malam ya kan. Nah tapi waktu kedua kali dia naik itu, lalu dia turun, bagaimana wajahnya? Bersinar. Kemuliaan Allah ada di dalam dirinya. Orang yang hidup di dalam doa, dia akan memiliki karakter yang dimiliki Kristus ya. Maka sekali lagi ibu yang dikasih Tuhan, nah jangan hanya berdoa saat butuh, ya kan? Nah jadikanlah doa sebagai nafas hidup sehari-hari. Nah Martin Luther mengatakan itu kalau saya tidak salah ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah itu dari segi kepentingannya. Ibu-ibu coba sebentar kita tahan nafas dulu. 1, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Tahan nafas. Yang masih tahan nafas angkat tangan. Lanjut. Yang tidak tahan lagi turunkan tangannya. Jangan dipaksa. Nggak ada ambulans di depan. Oke, masih ada 3 orang lagi yang tahan. Jago kali ibu tahan napas ya. 4 ya. 5. Oke, turunkan tangannya. Apa yang ibu-ibu rasakan waktu menahan napas? Sesak ya? Nah, itulah gambaran hidup orang Kristen yang tidak mau berdoa. Dia sedang tahan napas, sebenarnya sesak hidupnya. Ya. Oke, jadi ini kita diajar, maka ibu-ibu buatlah jam doa yang teratur. Paling tidak di tengah keluarga kita ada namanya saat teduh atau kebaktian pagi atau kebaktian malam. Kebaktian bersama ya. Nah, atau ikutlah jam-jam doa di Ibu Maria kan ada ya, persekutuan kita adalah jam doa kan. Itu kan bukan hanya untuk pengurus ya kan. Pengurus pelayan. Nanti lama-lama bisa juga ikut anggota persekutuannya kan. Berdoa bersama. Nah tapi doanya juga memang harus dinikmati bersama. Jadi di mana kita dengan terbuka mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Oke, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nanti mengenai doa bisa dibahas lebih luas lagi ya. Lalu yang ketiga, ya. Oke, berpusat kepada Kristus sudah. Lalu kemudian hidup dalam doa. Lalu yang ketiga itu adalah hidup dalam firman Tuhan. Jari-jari vertikal itu ya. Di atas itu doa. Nah itu kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu dari pihak Tuhan dia berikan firman-Nya kepada kita. Nah Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 mencatat bahwa firman Allah ini adalah firman kasih karunia yang berkuasa memberikan kepada kita bagian yang ditentukan. Ibu sudah pernah belajar ini ya. Firman kasih karunia, bahwa firman Tuhan ini adalah kasih karunia Allah untuk mengungkapkan betapa Dia sangat mengasihi kita. Firman Allah adalah akan membukakan siapa sebenarnya kita. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah tahu siapa Allah kalau tidak membaca Alkitab. Kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita kalau bukan baca Alkitab. Ibu-ibu kalau ada orang tidak pernah baca Alkitab, dia hanya belajar ilmu pengetahuan, dia akan tahu manusia itu siapa. Dia di keluarga apa manusia itu menurut ilmu pengetahuan? Di keluarga hewan, binatang. Oh iya. Ilmu pengetahuan sangat merendahkan derajat manusia. Siapa pencetusnya itu? Charles Darwin ya, teori evolusi ya kan.
Kerah loh. Coba di antara kita di sini susun tarombonya sampai ke atas. Ternyata di atas opung kita kerah. Siapa di antara kita bangga dengan itu? Tapi Alkitab mencatat kita adalah pribadi yang mulia, dicipta segambar dengan Allah. Luar biasa nih Ibu kasih Tuhan. Bagaimana Allah memelihara kita itu dinyatakan di Alkitab ini. Bagaimana yang diinginkan Tuhan terhadap kita dikatakan di Alkitab ini. Apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah dengan kita dikatakan di Alkitab ini. Bahkan Alkitab ini, firman Tuhan ini, itu akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan petunjuk bagi kita. Oke ya. Nah jadi di sini tadi dikatakan di ayat 2 itu, seperti bayi yang baru lahir ya. Kita baca ayat 2 ya, dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama ayat 2, 2, 3 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah maka di sini dikatakan, orang Kristen di dalam putaran kehidupannya, dia juga harus menghidupi firman Tuhan sama seperti bayi yang baru lahir. Natur dari seorang bayi ketika dia dilahirkan, dia ingin air susu ibunya. Ya, ini kan beberapa tahun terakhir ini ada susu formula ya kan. Dulu tidak ada itu. Sebelum itu orang Batak memberikan apa? Purik ya kan. Masih pernah minum purik ibu-ibu? Masih ya kan. Nah itu yang diberikan. Ya kan. Nah tapi ini yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Alkitab ini luar biasa ya kan. Jadi seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kita selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Nah jadi kata di sini yang dipakai susu yang murni dan rohani itu adalah mengacu langsung kepada firman Tuhan ini. Jadi bukan buku-buku tentang firman Tuhan. Ya. Tapi buku firman Tuhan, ya ini Alkitab ini ibu-ibu. Maka mari kita menghidupi firman Tuhan dimulai dari membaca, mendengar, merenungkan, mempelajari sampai kita mengerti, lalu kemudian kita terima dan lakukan dalam kehidupan kita. Itu suatu proses yang panjang ya kan. Nah Yakobus mencatat kalau kita dengar firman Tuhan, mengerti atau tidak langsung katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kebenaran, bukan kebetulan ya. Firman Tuhan ini kebenaran. Kalau sekarang kita tidak mengerti bukan berarti firman Tuhan salah. Bukan. Firman-Mu adalah kebenaran ya dalam Yohanes 17 ya, ayat 17 Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka kalau dengar firman Tuhan ibu-ibu, mengerti atau tidak katakan amin. Belajar kita seperti itu menerimanya. Kenapa? Itu adalah kebenaran perkataan Allah kita, Bapa kita. Nah kalau sekarang tidak langsung kita mengerti, itulah tugas bagi kita untuk mulai mempelajarinya. Kenapa dibilang begini ya? Misalnya nanti baca Filipi 1 ayat 30. Apa katanya di situ? Filipi 1 ayat 30. Baca nanti misalnya. Apa ini katanya? Ada yang sudah ketemu Filipi 1 ayat 30? Nah, ini udah nampaknya udah. Sorry ayat 29. Ini udah tua juga. Ayat 29, sorry. Oke. Jadi di situ dikatakan penderitaan itu sebagai karunia. Nah, gimana Ibu ya? Kok mulai kita garuk-garuk kok bisa dikatakan ini penderitaan karunia ya? Tapi itu pasti betul. Kalau kita belum bisa terima bukan berarti salah. Sekarang kita pelajari. Kalau nggak ngerti tanya gurunya, kakak PA-nya. Kalau nggak ada kakak PA-nya, mulai besok masuk anggota PA. Ya kan? Tanya gurunya, tanya hamba-hamba Tuhan di sini, tanya Pak Tobi apa maksudnya ini. Sekali lagi, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, itu adalah kebenaran, tidak ada kesalahan di sana.
maka ini layak dijadikan menjadi standar hidup. Dan dia harus mengatasi semua kebenaran-kebenaran yang pernah kita miliki. Alkitab itu ada di atasnya. Nah, jadi firman Tuhan dikatakan di sini adalah sumber pertumbuhan rohani dan pembentukan daya tahan tubuh kita. Oke, jadi susu itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memiliki paling tidak dua manfaat secara umum. Satu, susu itu memberikan pertumbuhan. Berarti dia akan bertumbuh ideal, ya. Tambah ke samping, tambah ke atas. Ada orang hanya ke samping saja tambah gitu kan? Serius dulu kita. Ada orang sekarang bertumbuh dia tapi ke samping aja gitu. Puji Tuhan bajunya mengikuti perkembangannya gitu ya kan. Yang ideal itu adalah, nah, bandingkan ibu-ibu orang yang dibesarkan dengan ASI. Ya, memang dia akan seperti itu. Ideal pertumbuhannya. Ya, ideal besarnya dan tingginya. Bandingkan dengan orang yang dibesarkan oleh susu formula. Oh, itu cuma bisa gemuk sekali gitu kan. Tapi daya tahannya tidak ada. Nah, orang yang dibesarkan dengan ASI, dia memiliki pertumbuhan yang ideal, tapi yang kedua, dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Itu sebabnya ibu yang dikasih Tuhan, belajar firman Tuhan, baca Alkitab, baca kitab suci. Kalau mau tumbuh ya kan, baca kitab suci. Tidak dikatakan baca kitab-kitab yang berhubungan dengan kitab suci. Mari buat program pembacaan Alkitab yang berkesinambungan. Ada yang sudah baca sampai 9 kali Alkitab? Ada yang sudah niat baca 9? Saya sekarang pembacaan ke-10 kali secara pribadi ya. Belum lagi di keluarga kami pakai satu duh itu, menurut mereka itu 8 tahun kita pakai bahan itu, kita akan sudah telusuri semua Alkitab ini. Kami sudah pakai mulai dari kami menikah gitu ya. Tahun 98 terus kita baca. Di rumah kami selalu ada satu teduh baca Alkitab ya. Jadi firman Tuhan sekali lagi akan memberikan pertumbuhan yang baik dan juga daya tahan. Itu maka orang yang hidup dengan firman Tuhan ini, dia tidak gampang diserang oleh pergumulan-pergumulan hidup atau penderitaan seperti konteks 1 Petrus ini membuat dia jatuh di dalam imannya. Tidak ibu-ibu. Dia akan bertahan. Nah, ilustrasi yang dipakai itu dalam Mazmur 1 itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya itu. Sehingga dia tahan terhadap panas terik. Tahan terhadap angin yang kencang. Itu kalau di pinggir sungai, berarti ada sungai di sini. Ini ada koridor yang lowong. Itu bisa angin kencang sekali ke situ. Lewat. Dan itu bisa menyerang pohon-pohon yang ada di kiri kanan. Tapi pohon yang di tepi aliran air itu, dia akan kokoh, daunnya tidak layu dan menghasilkan buah pada musimnya. Itu gambaran yang diberikan firman Tuhan tentang orang yang hidup dengan firman Tuhan. Dan orang yang hidup dengan firman Tuhan, dia akan semakin disucikan. Itu maka tadi di ayat 1 itu dikatakan, nah orang yang sudah dilahirkan baru, hidup dalam firman Tuhan, maka dia akan membuang kejahatan-kejahatan dari dalam kehidupannya. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan semakin kudus secara rohani. Ya. Jadi kalau masih, apa kira-kira yang paling sulit kita tinggalkan ibu-ibu dari diri ibu-ibu ya? Apa kelemahan kira-kira kan? Ngomong, ibu-ibu saya kira perlu buat, nanti suatu saat bikin dulu tema dulu, belajar diam. Ibu-ibu ya, coba dulu belajar diam ya, biarpun kita tahu tentang sesuatu, diamlah dulu, ngerem di sini, kunci rap gitu kan. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak ngomong, kenapa? Alkitab mengatakan dalam banyak pembicaraan banyak kesalahan. Enggak usah ikuti apa kata para ahli itu kan, harus mengeluarkan kata-kata 36.000 kata satu hari. Katanya, itu untuk perempuan. Itu perempuan berapa? 15.000. Itu mertua katanya, sampai itu gitu. Itu kalau mertua berarti satu parlemennya dekat dengan dia. Kalau 3, 4, 5 sama dia, ngomong terus gitu. Enggak, ini perlu. Nah, firman Tuhan ini kan ada acuran firman Tuhan kan. Yakobus mengajarkan itu, penguasaan terhadap lidah ya kan. Ada dulu diajarkan Alkitab itu. Nah ibu-ibu yang masih ada bapak di rumah,
Coba sekali-sekali perhatikan dulu. Apakah si Bapak masih bisa leluasa berbicara? Atau jawabnya sudah jawab mati? Iya, oke. Nggak ada lagi argumentasi. Jangan-jangan karena ibu terlalu banyak bicara di rumah. Jangan-jangan ya kan. Nah, jadi orang yang menghidupi firman Tuhan akan semakin hidup di dalam kekudusan. Nah, itu yang tegaskan di ayat 2 itu ya. Lalu orang yang menghidupi firman Tuhan, dia akan meyakini tentang kepastian keselamatannya. Jika apa tadi di ayat 2 itu dikatakan ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apakah kalau kita hidup firman Tuhan dengan firman Tuhan baru kita diselamatkan? Bukan, keselamatan tadi sudah kita bicarakan karena percaya kepada Yesus. Tapi ada orang yang kemudian sudah terima Tuhan Yesus tapi tidak yakin dengan keselamatannya, atau nanti waktu dia dipanggil hidupnya itu penuh dengan borok-borok rohani. Pak Tubing bilang dengan apa ya? Mahkota ya. Tidak ada mahkotanya, atau mahkotanya kaleng-kaleng kan. Beleng-beleng katanya. Itu ada pengkhotbah dari teman kita itu, beleng-beleng itu katanya. Ya. Jadi ada banyak orang Kristen sudah belajar firman Tuhan, tapi setiap kali tanya, nanti Inang kalau meninggal kemana Nang? Apa jawabnya? Ke Porsea, ke kampung katanya kan, ke Simalingkar. Simalingkar. Nanti ibu kalau meninggal yakin nggak pasti masuk surga? Siapa yang tahu, itu kan rahasia Tuhan. Saya sudah beberapa ayat baca di Alkitab ini. Memang dulu itu rahasia Tuhan. Tapi sekarang sudah disingkapkan sedemikian lebar, nyata, dipertontonkan. Maka apa dulu yang merupakan rahasia itu sekarang bukan lagi rahasia. Nanti cari ayatnya di dalam Perjanjian Baru, Ibu. Rasul Paulus mengatakan itu. Rahasia yang berabad-abad sekarang sudah dibukakan. Jadi kalau ada orang tua atau ibu-ibu yang mengatakan, nanti kalau meninggal yakin gak pasti masuk surga? Siapa yang tahu? Asima rohani Tuhan ini. Ya sudah dari dulu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Allah itu asirohana tuhita. Sudah. Nah sekarang dari pihak kita sebenarnya menerimanya. Nah, dan itu bisa kita yakinkan diri kita, kenapa? Karena belajar firman Tuhan. Kenapa ibu-ibu misalnya kalau ziarah tidak lagi ngomong-ngomong di kuburan itu? Lihat TikTok yang baru-baru ini ya kan, FB Pro ya kan? Ada ibu-ibu nangis, takkan tasnya sini, Horas katanya kan, lihat itu ya. Rupanya ada yang menyahut dari sana, Horas katanya, bapak menyahut. Ibu ini tengoknya ini, nggak ada. Suara apa itu? Lari, potong panting. Bapak-bapak ini pun, tengok berdiri dia. Siapa yang ngomong itu? Nggak ada, lari juga potong panting. Ya kan? Orang masa di kuburan ngomong Horas. Ternyata itu masih orang yang menjawab ya kan. Bagaimana kalau betul-betul yang keluar sini? Horas katanya. Wah. Maksudnya, kenapa kita tidak melakukan itu lagi? Karena kita sudah belajar firman Tuhan. Orang yang mati tidak di situ lagi, kan itu kata firman Tuhan kan. Jadi firman Tuhan ini banyak sekali menolong kita, memerdekakan kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan juga menolong kita semakin menikmati dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sekaligus juga ini mengatakan kita kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, harus kita berjuang hidup di dalam firman. Itu tadi katakan di ayat 3 itu ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah jadi sekarang ibu-ibu buatlah program pembacaan Alkitab secara teratur. Atau kalau nggak kuat membaca, ada baca Gebada ya. Download Alkitab audio. Alkitab audio itu kalau nanti ibu-ibu hidupkan dari Kejadian ya satu. Kalau masih ibu-ibu tahan terus dibaca terus. Ya. Jadi kalau misalnya naik mobil daripada ngantuk-ngantuk tak kemana-mana, hidupkanlah itu. Ya belilah sedikit paketnya ya kan gitu ya kan. Oke. Dengar.
Nah, saya kadang-kadang waktu persiapan seperti ini, kadang jalan pagi, ya saya hidupkan, apa saya dibilang gitu kan. Kalau jalan pagi kan nggak mungkin kita gini-gini kan, baca gitu kan. Nanti bilang, nah gila duhur asin hampunan kata orang nanti ya. Hidupkan aja audio itu, Alkitab audio, dengar. Ya. Oke, maksud saya fasilitas sekarang begitu banyak untuk menolong kita. Nah, jadi atau kemudian juga lanjutkan dengan ikutlah dalam kelompok PA. Saya mencari anggota kelompok kecil ibu-ibu. Ya. Boleh, kita atur nanti jadwal, saya bisa memimpin. Ya, kita atur jadwalnya. Di Ibu Maria ini kita galakkan kembali. Ciri khas YPDPA adalah kelompok kecil. Jadi kalau kita tidak melakukan lagi berarti kita stagnan tadi itu. Berarti rodanya sudah mulai agak-agak berkarat barangkali ya. Ya, ibu-ibu, tolong semua kita daftarkan diri menjadi anggota kelompok kecil. Tidak usah bilang repot kali, memang repotnya kita di dunia ini. Iya kan? Tapi dari semua kerepotan itu aturlah waktunya. Kalau tidak bisa bertemu pakai online. Oh hebat ini kan, Zoom bisa. Bisa Zoom. Ya. Jadi oke ya, nanti daftar kepada pengurus ya. Aku mau ikut PA, aku telah dengar khotbah nama ampun, nggak tahan lagi aku, pokoknya mulai besok aku harus PA. Nanti daftar ke pengurus kita ya. Atau ada KTB ya. Yang keempat, hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Nah ini jari-jari yang horizontal ya. Oke, tadi vertikal, doa dan firman, ini horizontal ada persekutuan. Nah di ayat 4 itu sekali lagi dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi ini kira-kira gini, semua kita datang kepada Yesus. Saya sebagai orang yang percaya datang bersekutu dengan Yesus, ibu-ibu datang kepada Yesus, bapak-bapak datang kepada Yesus, anak-anak datang kepada Yesus. Akhirnya terbentuklah satu persekutuan. Ya, sama seperti kita di sini. Nah, ini rupanya sesuatu juga yang harus nyata dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kita harus dibentuk dalam satu komunitas rohani yang disebut sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ibu-ibu, ikan itu komunitasnya air. Ya kan? Itulah kesalahan monyet itu ya kan? Tahu ya? Kasih monyet tahu itu kan? Dia tidak tahu komunitas ikan. Waktu dia dilihatnya satu kali seekor ikan terhempas ke pantai, lalu dia kasihan sekali, diambilnya, tapi dibawanya ke atas. Udah dilihat megap-megap ikan ini. Ya itu monyet, karena apa? Nggak ngerti, komunitasnya harusnya dia kembalikan tadi ke air gitu kan. Nah kita orang Kristen, ada komunitas kita, yaitu ini apa? Persekutuan orang-orang percaya, persekutuan Ibu Maria, ibu-ibu kita dibina di sini. Nah orang yang menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan seperti ini, dia akan mengalami kemunduran ya ibu-ibu dikasih Tuhan ya. Jadi bersekutu artinya bergaul dengan intim, bergaul dengan akrab ya. Jadi orang percaya diajak untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, dan hal ini akan membawa dampak persekutuan di antara kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah hidup Kristen tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa ibu-ibu. Tidak ada di antara kita yang cukup kuat, tidak ada. Dan itu maka Yesus pun dari semula sudah tahu itu. Itu makanya pertama sekali waktu penciptaan langsung diciptakan penolong bagi Adam itu. Penolong yang bagaimana? Ibu-ibu kalau bilang penolong jangan berhenti di situ ya. Penolong yang sepadan. Kalau hanya penolong, oh ibu-ibu nanti naik kuping. Itu Alkitab yang mengatakan penolong yang sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi di situ. Sederajat, setara. Ya. Oke, itu bahasa yang dipakai. Nah, itu dimengerti oleh Tuhan, dan kemudian dalam komunitas orang percaya pun Yesus melakukan itu. Itu maka yang dipilih murid-murid itu tidak hanya 1-2 orang. Sampai dibentuk 12 orang. Walaupun minus 1 orang kan kemudian. Nah, hidup orang Kristen tidak bisa jalan sendiri. Maka ilustrasi seperti api unggun itu, ibu-ibu. Saya belum pernah lihat ada api unggun hanya dinyalakan oleh satu kayu bakar. Pernah lihat ibu-ibu seperti itu?
Api unggun, marak sekali apinya. Lalu waktu kita lihat, hanya satu kayu bakarnya. Tidak ada itu. Itu untuk menghasilkan api itu harus ada beberapa kayu bakar. Kalau kita pakai istilah api itu adalah nyala Roh Kudus, di dalam persekutuan itu akan terpelihara, yang juga di dalam diri kita, itu kalau kita bersekutu. Tapi ingat ibu-ibu, pada suatu kali, salah satu misalnya kayu bakar itu oleng, menjauh dari pusat itu, dari persekutuan itu, dialah yang pertama melelep. Tahu melelep ya ibu-ibu ya? Lama-lama berkurang nyala apinya, habis kemudian nyala apinya tinggal baranya, lalu habis baranya tinggal hitamnya, legamnya. Maka orang Kristen yang tadinya sudah hidup dalam persekutuan, tidak lagi dalam persekutuan, itu bisa seperti orang yang belum pernah terima Tuhan Yesus. Hidupnya sama seperti orang-orang yang di dunia sana. Ya, jadi ibu-ibu aktiflah dalam persekutuan. Nah, baik di gereja dan atau terutama kita di sini, di persekutuan kita ini. Pokoknya hari Selasa jam 10 prioritas kita adalah ke persekutuan Ibu Maria. Ya, ibu-ibu ya. Oke, nah di dalam persekutuan nanti akan ada saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain di dalam kasih. Terakhir, nah roda kehidupan orang Kristen itu adalah hidup sebagai saksi, ayat 9 sampai 10. Nah jari-jari horizontal ya. Kita baca sama-sama ayat 9 dan 10. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah ini kita, bagaimana Tuhan berkarya dengan kita, dijadikan kita menjadi satu umat yang luar biasa, umat kepunyaan Allah. Tapi ingat, kita adalah imam-imam yang terhormat. Imamat rajani itu dari kata imamat, itu adalah kata imam-imam. Tugas imam-imam itu adalah melakukan pelayanan di bait Allah. Maka dengan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengatakan kepada kita, orang Kristen yang utuh itu, sekali lagi, orang Kristen yang utuh itu, pertama dia sudah jelas menerima Yesus, yang kedua dia hidupnya hidup dalam doa, yang ketiga hidup dalam apa? Firman Tuhan, yang ketiga hidup dalam persekutuan, yang keempat hidup dalam persekutuan, dan terakhir hidup sebagai saksi. Nah artinya apa? Kalau saya tidak melakukan yang kelima ini, 1, 2, 3 dan 4 sudah saya lakukan, tapi kelima ini tidak saya lakukan, saya tidak lengkap menjadi orang Kristen. Dang sikop ha Kristeno ta amanginang, molo so gabe dohot tita makubasi ulaun itu hatta. Ya, sekali lagi. Nah maka menjadi pelayan itu rupanya setelah dipelajari dari Alkitab itu menjadi keharusan ibu-ibu bagi setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Nah, kita adalah imam-imam yang terhormat, dipanggil untuk melayani Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah yang dipanggil untuk menyatakan terangnya ke dalam dunia. Hidup sebagai saksi, mencakup perkataan dan juga perbuatan nyata setiap hari. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi. Orang Kristen yang tidak terlibat dalam pelayanan, Anda tidak lengkap. Di dalam konteks kita ini, ya, ada syarat pertumbuhan itu atau bagaimana kita bisa taat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu harus sampai dia terlibat dalam pelayanan. Kita yang sudah melayani tahu pergumulan kita kalau mau melayani. Misalnya, kita sudah tahu minggu depan saya akan mengambil bagian pelayanan, misalnya menjadi MC. Saya paling tidak mempersiapkan diri, menjaga diri supaya tetap hidup dalam kekudusan, supaya rohaninya bagus. Kenapa? Kalau tidak waktu saya nanti menjadi MC, ada serangan kan?
nagodak tatam katanya gitu kan. Ingat ceritamu. Kau rupanya apalagi seperti berkhotbah seperti ini. Aku diserang habis kita. Dituduh hati nurani kita. Itu salah satu. Walaupun sebenarnya bukan hanya gara-gara itu kita melakukan ini, bukan. Tapi itu fakta yang mendorong kita semakin maju. Saya sekali lagi ibu tegaskan kepada kita. Kalau orang Kristen, ibu-ibu anggota persekutuan Ibu Maria tidak terlibat dalam pelayanan, Anda cacat sebagai orang Kristen. Ngeri. Enggak, ini firman Tuhan ibu-ibu. Ini bukan, ada banyak lagi nanti firman Tuhan yang kita baca bicara tentang itu. Ya. Maka sekarang mari kita pikirkan, tentu melayani sesuai dengan karunia, ya kan? Karunia apa yang ada pada kita? Yang jelas, nah kita harus menunjukkan kasih sebagai anak-anak Tuhan, ya itu satu kesaksian itu kepada orang di tempat pekerjaan, di keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitar kita, di mana saja kita berada. Tunjukkanlah cara hidup yang baik, jangan hanya di persekutuan Ibu Maria, jangan hanya di gereja. Pulang dari sini nanti, wah, sama juga, nggak ada perubahan. Nggak begitu. Sama, mau di gereja mau tidak di gereja sama. Kesaksian secara non-verbalnya. Nah, berperan aktif dalam pelayanan praktis. Nah, jadi misalnya menjadi MC, penerima tamu, ibu-ibu penerima tamu itu melayani. Ya. Menyusun kursi itu melayani, merapikan tempat segala macam itu melayani. Ya. Tapi juga jangan lupa memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu jangan ibu-ibu pikir harus khotbah seperti saya. Bukan. Sharing, kunjungan kepada orang sakit, bagikan firman Tuhan untuk meneguhkan, itu memberitakan firman Tuhan. Menjadi pemimpin kelompok, beritakan firman Tuhan. Beda gaya berkhotbah dengan gaya memimpin kelompok kecil, beda. Semua itu makanya semua kita dipanggil menjadi pemberita firman Tuhan. Walaupun tidak semua dipanggil menjadi pengkhotbah. Ya. Dan juga terutama ini, menjadi pemberita Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi ibu-ibu sekali lagi, kita semua harus utuh di sini. Saya mau tegaskan bagian kelima ini. Melayani itu salah satu adalah syarat pertumbuhan. Yang kedua, melayani itu bukti bahwa Anda sudah semakin bertumbuh. Jadi sama seperti anak tadi, kalau selalu dilayani dia di rumah, mengambil tehnya pun tidak tahu, padahal sudah anak SMP, itu berarti anak bermasalah itu. Betul ya, ibu-ibu ya? Itu biasanya anak-anak, kadang-kadang berumur 2 tahun pun waktu ditengoknya mamanya menyuci, "Mak, aku ikut nyuci," katanya. Masih 2 tahun dia. Tapi kalau ada anak sudah besar, masih dilayani semua, itu ada sesuatu di situ. Something wrong gitu ya. Nah, ibu-ibu kalau sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen di sini, tidak mau terlibat dalam pelayanan, saya kira ada penyakit rohani yang sedang menggejala dalam kehidupan kita. Maka mari ke depan, besok lusa, mari kita bereskan itu. Langkah pertama, ikutlah dalam kelompok kecil. Supaya di sana diterangi, diajari. Lalu nanti ada pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan kita. YPDPA, persekutuan kita di sini, Ibu Maria memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi kita untuk terlibat dalam pelayanan. Anda tidak perlu ditahbis supaya bisa melayani di sini. Tapi memang harus ada mengikuti pelatihan-pelatihan dasar. Maka ini yang menolong kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Maka mari kita ya seperti roda yang tidak akan berputar tanpa poros dan jari-jari. Nah, hidup Kristen tidak akan berjalan dengan baik, taat setiap saat tanpa Kristus dan unsur-unsur kehidupan rohani lainnya. Ada 4 tali jari itu ya. Itu yang umum ya ibu-ibu ya. Nanti itu bisa mencakup kepada yang lain. Nah, lalu mari kita evaluasi kehidupan kita. Apakah roda kehidupan kita sedang berputar sehat atau macet? Berputar sehat ya, normal ya. Nah, kalau macet sudah mulai kreok katanya gitu roda gitu kan. Nah, coba periksa lah, mana tahu kurang oli ya kan. Kurang oli minyaki ya kan. Maka mari kita buat komitmen. Nah, mari menjadikan Kristus pusat hidup kita dan teruslah bertumbuh dalam doa, firman Tuhan, persekutuan dan kesaksian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.